Oke, Big Friends, kita lanjutkan materi kita. Biskul kelas kita kali ini tentang materi apa? Ya, tekanan. Pernah mengalami tekanan hati? Tekanan batin? Iya, bukan itu ya. Itu urusan kalian lah. Kalau ini urusan kita ya. Jangan dibagi-bagi kalau itu, kasihan yang dengerin ya. Tambah ikut sedih. Kalian berdosa tuh membuat sedih orang. Ya, kita belajar tekanan ini nih. Tekanan, lihat ada gambar menarik nih. Apa ini? Iya, orang lagi apa ini? Mukul pakai palu ya. Nah, kira-kira yang mendapat tekanan yang mana nih? Nah, untuk tahu ini, yuk kita lihat materinya. Berikutnya. Nah, ada kuis pertama nih. Gambar manakah yang menunjukkan gaya Archimedes sama dengan berat benda? Jadi, yang mana nih? Apakah terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, tentunya untuk bisa menjawab ini, kalian harus tahu dulu yang namanya gaya Archimedes. Seperti apa itu? Yuk kita belajar dulu. Harapannya, ini materinya ya, menyelidiki tekanan pada zat padat atau benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kalian mampu menjelaskan tekanan, apa itu? Tekanan hidrostatis, menjelaskan hukum Pascal, hukum Archimedes, dan juga tekanan udara luar. Yuk kita mulai. Yang pertama, tekanan. Nah ini, tekanan di sini kalian harus tahu nih, beda dengan tekanan di hati kalian. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas. Ini ya, P itu simbol dari tekanan, F itu simbol dari gaya, A itu adalah simbol dari luas bidang tekanan. P punya satuan Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, atau PA ya, sama ya. Bukan PA ya, PA. PA. Nah. Gaya tekan, yaitu N satuannya Newton, atau I dan luas bidang satuannya meter persegi. Yuk kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah tekanan hidrostatis. Tadi itu secara umum ya. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat itu sendiri. Ini tekanan ya, dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat itu sendiri. Rumusnya pH itu adalah Rho dikali G dikali H. Rho tadi apa? Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Dikali G, G itu apa? Percepatan gravitasi ya. Ini harus jelas, ini bukan hanya gravitasi tapi dia percepatan. Karena gravitasi itu ada gayanya ya. Ada medannya, ada percepatannya. Percepatan gravitasi. Besarnya normal 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau nggak diketahui, biasanya dipakai pembulatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gini. Nah, 1 PA, 1 Pascal itu 1 Newton per meter persegi. Sama ya? Oke. Sedangkan 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Inilah penjelasan teori tentang tekanan hidrostatis. Kita lihat contoh soalnya berikutnya. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, jadi G-nya sudah ada ya. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah titik-titik. Oke, kita lihat. Berarti P hidrostatis, tadi Rho dikali G dikali H. H tadi apa? H itu adalah, jangan sampai ketukar ya. Dia adalah kedalaman, bukan ketinggian. Beda ya. Kalau ada gambar begini, ada titik di sini. H kecil, ada yang ke permukaan air. Ini H2, misalnya ini H1. Yang namanya kedalaman yang mana? H1 apa H2? Kedalaman itu adalah H2. Kalau H1 itu ketinggian ya. Oke. Jadi yang dipakai yang mana? Yang kedalaman ya. Oke, kita lanjutkan. Rho-nya berapa? 1000. G-nya 10. Kemudian H-nya ke dalamnya kita lihat. Total 50. Ketinggiannya 20. Berarti sisanya berapa nih? 30. Jadi yang kita pakai adalah 30 cm. Berarti 0,3 meter. Hancur, 1000 kali 3. Jawabannya adalah 3000. Satuannya apa nih? Pascal ya. Atau Newton per meter. Jadi sama. Ini sama dengan 3000 Newton per meter persegi. Sama jawabannya? Ya, sama ya. Oke, sip. Gampang kan? Nah, berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal itu apa bunyinya?
gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan besar yang sama atau dengan sama besar. Secara sistematis dirumuskan kayak begini nih. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi tekanan yang ada di sini gitu ya, sama dengan tekanan yang ada di kolom ini. Sehingga tekanan di sini P1 kan, P tadi apa? F per A, berarti F1 per A1. Itu sama dengan tekanan yang di sini. P tadi F2 per A2. Nah, inilah konsep dari hukum Pascal. Sama ya? Oke. Kita lanjutkan. Ini keterangannya yang tadi. Jadi F1 itu adalah gaya tekan pada ruang 1 satuannya Newton, F2 gaya tekan pada ruang 2 satuannya juga Newton, A1, A2 itu luas permukaan ruang 1 dan ruang 2 satuannya meter pangkat 2. Contoh alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal adalah dongkrak. Pernah ya lihat mobil didongkrak begitu ya, diganti bannya. Ada jembatan angkat, ada nih. Nah, kemudian ada lagi kempa hidrolik. Kempa hidrolik yang untuk apa itu? Ya untuk ngisi apa? Ya untuk naikin mobil itu ya. Ada rem hidrolik, ada pengangkat hidrolik. Nah, ini beberapa contoh yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Kita lanjutkan. Yuk kita lihat contoh soalnya. Sebuah mesin pengangkat mobil mengangkat mobil seberat 10.000 Newton. Nah, kita lihat ini berarti anggap F1 ya. Oke. Pada penambang besar yang jari-jarinya 20 cm. Ini berarti siapa nih? Penambang besar itu ya kita namakan R1 ya. Oke. Tentukan jari-jari penambang kecil, berarti mencari R2 lah. Kita namakan ini R2. Nah. Jika gaya penekan di penambang kecil sebesar 20 Newton. Berarti ini F berapa nih? Ini adalah F2. Mau digambar nggak? Boleh lah, kita gambar begini ya. Gambar ulang, set. Nah, begini. Ini ada berarti di sini. Nah, gini. Ada F1, mobilnya di sini ya. Nah, gede banget nih, rodanya aja segini. Nah, ini berarti ada R1 di sini. Kalau di sini ada F2, ada R2. Kalau di sini ada A1, ada A2. Nah, apa hubungannya luas sama jari-jari? Lihat, luasannya berbentuk apa? Lingkaran ya. Sehingga dari sini hubungannya F1 per F2 itu adalah mana tadi? A1, betul ya? A1 per A2. Sehingga luasan lingkaran tadi A1 bisa kita ganti pi R1 kuadrat yang bawah pi R2 kuadrat. Pi-nya hancur. Sehingga kita dapatkan F1 per F2 itu adalah R1 per R2 kuadrat. Kita kotaki. Kita temukan rumus baru nih. Ya. Dari hubungan awal tadi. Ditanya siapa? Udah masukin aja. Udah komplit kan? F1-nya 10 pangkat 4 per F2-nya 2 set sama dengan R1-nya. R1 yang mana? Yang kecil apa yang besar? Yang kecil ya. Kecil apa yang besar? Yang besar ya. Berapa tadi? 20 cm. Perlu dijadiin meter nggak? Boleh. Tapi karena yang bawah juga cm, nggak usah, nggak apa-apa ya. 20 per R2 kuadrat. Ini ya, berarti ini 10.000 bagi 2, berapa nih? 10.000 bagi 2, 5.000 ya? Iya, set, ketemu dah. Ini 400 per R2 kuadrat. Gitu ya? Oke. Coret nolnya, set, 2. Set juga hilang. Kali silang. Berarti R2 kuadrat dikali 50 sama dengan 4. Dan R2 kuadrat sama dengan 4 per 50 ya. Nah, begini ya. Oke. Oke, jadi R2-nya ketemu berapa? R2-nya di akar ya. Berarti 2 per berapa nih? Ini 25 kali 2. Berarti 5 akar 2. Gini ya. Oke, rasionalkan. Atau ini menjadi sama dengan 2 akar 2 per 10. Satuannya apa? Sama dengan yang awal ya. cm. Inilah jawabannya. 2 akar 2 per 10. Pak nggak paham?
merasionalkan, bolehlah kita kasih tahu ya, dikali akar yang sejenis per akar 2. Jadi atas kali atas, 2 akar 2, bawah kali bawah, 5 kali 2, 10 ya. Jadi jawabannya ini. Oke, sip. Gampang ya. Kurang dari berapa ini? Akar 2 itu 1,41. Kira-kira 3 bagi 0,3. Nah, ini mendekati sekitar 0,3an begitu ya, cm. Jadi lebih kecil daripada penampang besarnya tadi. Jelas ya? Oke, sip. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah hukum Archimedes. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan. Inilah bunyi dari hukum Archimedes. Ada sedikit kisah menarik. Tentunya kalian pasti penasaran nih, kenapa Archimedes bisa abadi sampai sekarang. Karena ternyata beliau nggak mandi selama sebulan gitu ya. Gara-gara untuk menyelidiki ini mahkota asli apa palsu. Ternyata baru ketemu setelah dia mandi. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Kalian cari tuh. Kisah Archimedes menemukan teorinya. Oke? Oke, jadi silakan. Berikutnya. Nah, ini rumusan dari hukum Archimedes bahwa gaya ke atas, hukum Archimedes itu pada kasus benda tadi ya. Jadi kasusnya 3 pada cairan begitu ya. Setiap benda yang ini cairan pasti punya berat, dan karena dia ada cairan, dia mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Gaya apung inilah yang disebut dengan gaya Archimedes. Simbolnya adalah Fa sama dengan rho fluida, rho F dikali G dikali VF. V fluida yang dipindahkan.